Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijaluddin Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks narasi atau cerita fantasi di kelas 7 SMP Pelita YNH Kota Sukabumi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yiha, yiha, mantap. Sekali lagi ya, jangan sampai lupa. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yiha, yiha, mantap. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, di sini ada yang pilek atau yang tidak enak badan? Enggak, semuanya sehat, alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat dulu di sekitar kita apakah masih ada sampah, baju kalian apakah sudah rapi, silahkan dicek dulu. Ya. Kalau yang menggunakan jaket, masukkan jaketnya ke dalam kolong mejanya, ya, disimpan biar rapi. Oke, baik, seperti biasa kita harus membaca surat pendek dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Marilah kita membaca surat pendek surat An-Nas ya, dipimpin oleh Epul. Silakan Epul. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Semoga dengan bacaan surat pendek ini bisa membuat rezeki kita bertambah, kesehatan kita tetap terjaga, dan jika ada orang tua atau saudara kita yang sedang sakit, semoga bisa disembuhkan oleh Allah. Amin. Baik. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, baiklah. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Atau gambar berikut ini. Nah, ini siap yang tahu angkat tangannya ya. Ini siapa ini? Doraemon. Doraemon itu apa atau siapa?
Robot apa? Robot kucing. Yang mempunyai apa? Kantong ajaib. Oke. Dalam kantong ajaib ini dia bisa apa? Hah? Melakukan apa yang dia mau? Mengeluarkan apa? Alat-alat. Alat-alat apa? Yang gimana? Alat-alat yang ajaib. Oke. Setelah kita lihat gambar ini, kira-kira kita akan belajar apa nih? Ajaib atau cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu adalah cerita yang apa kira-kira? Yang pembohong, yang memiliki tadi apa? Keajaiban, ya. Kan dari tadi juga kita lagi bahas ajaib-ajaib. Nah, ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, ini adalah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Cerita imajinasi itu berarti cerita yang apa? Bukan, maksudnya cerita imajinasi itu yang gimana sih? Tidak nyata, betul, tidak nyata atau fiksi. Nah, indikator yang akan kita capai adalah kita menemukan unsur intrinsik, ya, dan membuktikannya dengan kutipan yang ada dalam cerita. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya itu dengan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning. Ya, problem based learning dengan strategi permainan word wall. Nanti kita ada permainan, ya. Kalian akan menemukan unsur intrinsik, ya, teks narasi atau tadi cerita imajinasi, dan yang kedua adalah membuktikan, ya, atau menunjukkan bahwa misalkan tokoh ini pemarah, mana buktinya di dalam cerita. Nah, begitu, itu menemukan dan membuktikan. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Perhatikan, nanti ada pertanyaan. Bahasa Indonesia. Pensil ajaib. Suatu ketika, ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam mengukur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Tamat. Oke. Udah nonton ya tadi ya? Nah, sekarang kira-kira tadi videonya tentang apa itu? Pensil ajaib. Masalahnya apa sehingga pensil ajaib itu bisa muncul? Yang pertama, bermasalah apa? Kan tadi pensilnya nggak ada kan pertama itu. Kemudian siapa yang membuat pensil itu? Peri Pickle, ya, si Pickle. Kenapa dia mau membuat pensil ajaib itu? Senimannya siapa namanya? Oke, karena ingin membantu si seniman, ya. Kita lihat materinya, cerita fantasi adalah sebuah cerita yang berbentuk khayalan. Nah, khayalan itu makanya tadi disebut cerita imajinasi, ya, angan-angan dan imajinasi pengarang. Nah, kalau di cerita fantasi itu biasanya menampilkan keajaiban yang identiknya, gitu. Ngerti ya sampai situ? Nah, itu pengertian dari cerita fantasi. Kemudian, nah ini adalah unsur intrinsiknya, ya, cerita fabel, cerita fantasi, hampir semuanya sama. Pickle dan turis. Ada siapa lagi? Clardi. Kalau di mah itu mah tempatnya, ya, kayak Nyalindung, Cijangkar, nah itu mah tempatnya. Siapa lagi? Polisi, warga. Ada lagi Kak? Ada ya, ada warga sekitarnya, ada polisi tadi. Tadi cerita tadi apa? Jangan tamak. Tamak itu siapa yang tamak?
Turisnya ya. Terus apa lagi? Amanat yang bisa diambil? Harus saling membantu. Bagus. Apa? Kenapa? Biar ngerti ceritanya. Terus kalau di kehidupan kalian, bisa berguna untuk kehidupan, bisa mencontoh ya. Oh, berarti kita harus seperti Albert misalkan yang apa? Sering membantu. Jangan seperti si turis ya. Turis itu yang pertama apa tadi? Dia melakukan apa? Ya, kejahatan, menculik dulu ya, diculik dulu, disekap dulu, kemudian diambil pensil ajaibnya. Nah, itu ya. Pembagian kelompok kali ini adalah dengan cara susun kata. Ya, di sini ada 4 kata. Nih contohnya ya. Ada aku, sayang, ayah, ibu. Nah, nanti di kotak ini, sudah disiapkan beberapa kata nih. Nggak tahu kata apa aja. Nanti kalian susun. Kalian ngambil satu. Setiap orang satu. Misalkan Fajar ngambil satu. Dani satu. Semuanya sampai satu. Setelah itu, silahkan kalian cari pasangan yang bisa membentuk satu kalimat. Sekarang silahkan satu-satu maju ke depan. Mulai dari yang sini nih. Semuanya. Yang kelompok itu. Satu-satu. Kelompok terakhir nih. Ambil satu-satu. Oke, kelompok yang ini dulu ke depan, coba ke depan. Kalian ke depan. Kita cek ya, benar gak nih kalimatnya? Apa? Baca. Oh, dari sini? Kemanusiaan Ya, adil. dan beradab. Oke, kelompoknya di sini nih. Sini ya. Ini yang kedua, coba sini. Apa kalian? Mana, dari mana bacanya? Sini ya. Apa ini? Ketuhanan. Yang Maha. Oke, ketuhanan yang Maha. Sana. Di sana tuh. Sana ya, di belakang. Coba yang ini. Oh. Dari mana bacanya nih? Sini atau sini? Oh, sini. Apa? Cinta tanah. Oke, aku cinta tanah airku. Boleh di sana. Bagus ya. Coba ini. Dari mana nih? Sini. Apa? Muda. Kreatif. Berprestasi dan semangat. Oke, ini slogan Pelita. Sini duduk nih. Muda, kreatif. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Nanti kalian udah bisa susun kata. Nah, ini ada LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Di sini ada ada satu cerita yang harus kalian analisis. Ya. Nah, ini ada petunjuknya. Kemudian ada ceritanya. Ceritanya adalah cerita berlian 3 warna. Ya. Kemudian ini ada apa yang harus dianalisisnya? Nama anggota kelompok, ada 4 orang kan ini ya. Tulis. Kemudian temanya tentang apa ini? Tokoh dan penokohan, misalkan tokoh kayak tadi Pickle, penokohannya atau wataknya apa? Baik. Nah, ciri baiknya di mana? Ketika misalkan dia memberikan pensil ajaib. Jadi pas penokohan baik, titik 2 apa? Itu ya, hal yang baiknya sesuai dengan teksnya. Ya, dibuktikan. Nah, sekarang latar misalkan siang atau tadi sore. Nah, latar tempatnya tadi misalkan apa? Desa apa? Claudi. Nah, latar tempat desa Claudi. Mana buktinya? Di sini ada kata-kata desa Claudi gak? Nah, tulis sedikit aja buktinya. Oke, sekarang Aja akan bagikan LKPD-nya. Nih. Ini kelompok apa? Tema. Ini kelompok tokoh dan penokohan. Ya. Ini nanti HP-nya dipakai di akhir ya.
Ini kelompok alur. Nah ini terakhir kelompok latar. Yang lainnya nggak usah. Ini isinya satu aja. Ini satu. Yang kotak aja. Semua ini isinya di sini. Jadi enggak masing-masing. Isinya di sini aja satu. Ngerti ya? Tinggal diisian di sini. Jadi nanti masing-masing nggak usah nulis, nggak usah Fajar nggak usah nulis di bukunya. Isinya di sini aja satu. Gitu. Tapi ditulis temanya apa, tokohnya siapa. Ya, kalau sudah kalian mengerti, silahkan dikerjakan. Ya. Waktunya 30 menit. Nah, ini kan ada beberapa nih. Ini siapa yang bagian baca? Ya, silahkan. Nah, nanti ini lagi ya. Wataknya misalkan Anika apa? Kan kalau jahat, buktinya mana jahat? Harus dengan bukti kutipannya ya. Misalkan Lala jahat karena dia mencuri makanan. Nah, di situ diceritanya ada Lala mencuri makanan Kaisa misalkan. Nah, itu ditulis bukti kutipannya. Kayak misalkan Malin Kundang, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini apa? Itu tema, isi ceritanya. Kalau udah ada, nanti takutnya lupa lagi. Sedikit aja. Yang ini udah sampai mana yang ini? Nih udah sampai mana? Ayo waktunya tadi dikasih cuma 30 menit. Satset atau ini misalkan cari latar. Tulis dulu di buku. Latar satu, latar tempatnya di mana aja, latar waktunya di mana aja. Udah ya? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oke. Silahkan setiap kelompok perwakilannya maju ke depan. Ini belum presentasi. Maju dulu ke depan, kita undi dulu. Di sini. Nah, balik sana. Nah, nanti kalian home pimpah sedikit keluar. Yang terakhir kalah, berarti dia yang presentasi. Ya, nanti kan sedikit keluar sampai tersisa 2 orang, berarti. Ya. Oke, nanti sweet yang terakhir. Oke. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Jangan membelakangi penonton. Ini penonton nih. Tinggal pilih mau yang putih atau hitam. Keluar. Oke. Sedikit keluar. Ya, mau sweetnya mau apa? Oh, gunting kertas batu. Oke. Berarti kelompok apa ini teh? Alur. Silakan. Nanti untuk yang ini nih. Nah, tadi ya diskusi dan presentasi nanti diundi. Tadi udah diundi. Yang kalah berarti kelompok alur yang presentasi. Kelompok yang lainnya kalian menanggapi kalau misalkan berbeda. Apa yang beda? Gitu ya. Sebelum maju presentasi kita ice breaking dulu. Berdiri dulu. Dari tadi ada yang huai ya. Ada yang ngantuk, ada yang kukuliatan ya. Oke, kita ice breaking dulu. Kita tepuk Indian. Tahu nggak tepuk Indian nih yang suka pramuka? Tepuk Indian gimana? Ada yang tahu nggak tepuk Indian? Semangka ya. Nih tepuk Indian itu gini. Hu, ha, hu, ha, ha. Oke, harus semangat. Kita coba, oke? Tepuk Indian. Hu, ha, hu, ha, ha. Oke, sekali lagi. Tepuk Indian. Hu, ha, hu, ha, ha. Iya, kami dari kelompok mana? Kami dari kelompok apa? Terus itu jawabannya. Ya, salam dulu, jangan lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alur akan menganalisis unsur intrinsik cerita fantasi. Oke, unsur intrinsik cerita fantasi. Silahkan, tema. Dengerin ya. Sahabat yang menyelamatkan Putri Candi, tokoh dan tokohan. Anika baik, Ika tapi ayah meminta tolong Putri. Oke, itu kutipannya ya. Anika serakah. Nah. Tapi tas berlian ini tidak bisa kita bawa. Jika serakah, kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Ya. Satu baik, memberikan tas yang lumayan besar kepada ketiga gadis. Ibu tidak yakin, Anika meyakinkan ibunya. Terus lanjut, Epul. Tartar, kamar ibu. Buktinya apa? Burik, biru dan kuning di kamar ibunya. Ada ya. Terus? Rumah Anika. Ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Oke. Kamar Anika. Mereka semua masuk ke kamar Anika. Tuh. Gerbang kerajaan. Mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Oke. Latar pagi, Latar waktu. Ya, waktu. Pagi pada minggu pukul 6 tepat. Ya. Suasana menegangkan. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi. Ya. Terus? Amanat, kita harus menolong tanpa meminta imbalan. Oke. Tutup presentasinya.
Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok alur. Silakan duduk. Oke. Ada yang berbeda gak tadi? Apa yang ini? Ya, latar suasananya. Oh, ada sedih juga tuh. Ada apa lagi? Kagum. Ya, tuh apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Terharu. Terharu itu ketika apa? Siapa? Nah, oke, Putri Cendinya bangun. Yang terharu siapa? Siapa ibunya? Ratu. Bu, jangan ibunya, nanti ibunya ke ibunya si itu. Siapa si Anika? Nah, Ratu ya. Terus apalagi yang berbeda? Kelompok lain ada yang berbeda? Amanatnya apa ini? Kita jangan pernah mengharapkan imbalan yang menolong orang. Oh. Kita harus ikhlas atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Oke, sama berarti ini apa? Amanatnya beda gak? Bahwasanya nyawa sendiri lebih penting daripada harta. Kita harus saling menolong tanpa memilih meminta imbalan. Oh, oke. Yang itu beda gak? Oh. Dengan ikhlas itu berarti hampir sama, tanpa mengharapkan imbalan. Iya, bagus. Buat tepuk tangan buat kelompok semuanya. Nah, menurut kalian ya, tadi dari cerita itu kita harus apa? Ikhlas atau tidak meminta imbalan? Pernah tidak kalian lakukan di kehidupan kalian? Masa? Kalau disuruh ke warung sama mama, kembaliannya suka diambil gak? Berarti kalian belum ikhlas. Berarti kalian masih minta imbalan. Mah, pulang anak buat gindar. Nah, kalau nanti kalau mamahnya bilang, nih tolong belikan minyak, boleh kembaliannya buat gindar. Nah, baru itu tanpa imbalan itu mah dikasih. Ya, kecuali kalau kalian yang minta gitu ya. Mah, mana tuh? Nah, gope heula. Ya, jika Pak Ogah ya, gitu. Oke, jadi ini sangat ini gak di kehidupan kalian? Relate gak? Wih, relate. Relate itu apa relate? Sesuai ya. Sesuai, kita harus saling tolong menolong. Kalian kalau ngebantuin teman kalian, jangan minta imbalan. Ya, apalagi minta uang ya. Ya. Kalau kalian bisa menolongnya, ya tolong. Ya. Jangan susah untuk diminta tolong, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Kalau kalian sekarang sakit, butuh orang lain tidak? Butuh. Ya, kalau kalian sering nggak mungkin kalian ngurus diri sendiri, ya orang kitanya sakit. Nah, sekarang kalau kalian apalagi meninggal misalkan, kalian gali dulu sendiri, terus kubur sendiri kan nggak mungkin. Ya, tetap kita butuh orang lain. Makanya dari itu kita harus saling tolong menolong dan tidak meminta imbalan begitu. Oke, sampai sini ya, udah mengerti semuanya ya. Tadi, oke, kita ulang lagi. Unsur intrinsik ada apa aja? Tema, tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Oke. Nah, sekarang silakan untuk mengevaluasi kalian masih ingat tidak? Nah, masih ingat tidak kalian dengan materi yang tadi ya, yang baru saja diajarkan? Kita masuk ke game ya. Game word wall. Nah, nanti kalian tadi Aija sudah sampaikan di grup ya, sama di Japri link ya atau tautan game ini. Jadi nanti di game ini ada pertanyaannya, contohnya di bawahnya nih. Urutan kejadian yang terjadi dalam cerita disebut. Nah, ini ada jawaban-jawabannya nih. Ya. Nah, ini kalian cari jalan sampai ke jawaban yang kalian pilih tinggi. Gitu. Nanti di sini ada nilainya.
Nanti ini kan nggak ada musuhnya, nanti di sini ada musuh-musuhnya nih. Nah, kalian kalau mau ke sini, kalau di sini ada musuh, berarti kalian muter dulu. Kalau kena musuh, kalian punya 3 nyawa. Kalau kena musuh sekali, berarti nyawanya tinggal 2. Sampai habis. Kalau habis, berarti nilainya 0. Ya, tidak dapat poin. Ya, ngerti ya? Oke, silahkan buka HP kalian sekarang. Itu dikumpulkan dulu. APD-nya mana? Sini. Ini udah pada bagus ya. Hampir sama semua jawabannya. Udah? Langsung mulai. Oh. Close ya. Nah, pesan yang terkandung dalam cerita apa? Terus mana jawabannya? Ini digeser. Awas ya. Ya, 1. Awas, arah pandang seorang penulis. Tinggal di ini geser. Ke atas. Awas, ada musuhnya. Awas. Tinggal digeser-geser ya. Iya, itu langsung play. Ini di atas Nah, ini play. Bisa nggak? Oke, udah bener ya. Ada 6 pertanyaan. Nah, pemberian watak disebut apa nih? Awas, ada musuhnya nanti. Punya mati. Nah, tinggal digeser-geser ya. Urutan kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, cari. Benar gak itu? Iya, benar ya. Iya, hebat. Masukin atau ke atas. Emang benar itu? Ya, oke, benar. Ya. Nah, baru ada Kaisa tuh. Ya, masukin ke kotak yang ada itunya. Nah, benar gak? Oke, benar, hebat. Nih, baru ada Kaisa, Sipa, Rini tuh. Pertama, Kaisa bisa skornya 7 dengan waktu 2 menit 26 detik. Yang lain yang belum masuk, ayo cepetan. Yang belum masuk leaderboard. Back, coba back. Enggak masukin namanya. Belum apa? Udah beres itu, game over. Ayo tadi bener berapa? Karek main lagi 1 kali ya itu. Tapi mati terus ya? Iya kan. berarti kalah ya. Oh nggak bisa. Tadi ya harusnya ya. Oh. Oke, kalau yang udah disebutin aja sekalian skornya berapa? Di sini nggak masuk. Yang kedua nambah gak? Masih ini Juhri, Repa. Wah, oke. Ya. Nah, berarti ini kita lihat aja 3 teratas ya. Yang Lala udah belum? Yes. Ini satu lagi. Leaderboard, nanti masukin nama. Nah, masukin nama Saipul.
Inti cerita, ayo inti cerita apa? Apa cerita? Ayo apa? Nah, ke leaderboard. Leaderboard. Tulis nama. Makanya harus cepet ya. Oke, kita lihat aja nih semuanya udah. Kita lihat. Siapakah yang paling atas? Saiful. Ya, tepuk tangan buat Saiful. Yang kedua adalah Kaisa ya. Kaisa. Oke, yang ketiga Sipa. Lala Depo. Hah? Leaderboard. Nah, yang belum nanti tinggal di submit ke leaderboard, tulis namanya. Ya. Dah, perhatikan ya. Sampai sini gimana? Seru tidak? Seru ya. Kalian jadi sekarang belajar itu tidak melulu dengan buku aja. Nah, bisa juga dengan bermain game. Kita akan membuat simpulan. Ya. Keluarin aja. Yang udah dikeluarin aja. Oke, simpulan. Apa pelajaran yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Tadi belajar apa kalian? Ayo jangan angkat tangan. Apa? Pindi. Cerita. Masa cerita intrinsik? Cerita fantasi. Yang dianalisis unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik apa aja satu? Terus? Tokoh penokohan. Alur. Apa lagi? Amanat. Apa lagi? Sudut pandang. Apa lagi? Latar. Oke. Baik. Oke. Kita sekarang udah tahu. Apa kesulitan kalian apa? Mencari apanya? Tokoh penokohan, nah, watak ya. Atau mencari apa lagi yang sulitnya itu? Cari tema ya. Karena mencari tema itu kita harus beres dulu ya. Tapi pada akhirnya kalian menemukan nggak tema dari yang tadi? Menemukan ya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa minggu depan itu kalian ada tugas dulu. Tugasnya yaitu kalian cari lagi cerita fantasi yang lain. Kalian kemudian tulis tokohnya siapa. Tadi unsur intrinsik kalian tulis tokohnya siapa, kemudian temanya apa, sudut pandangnya gimana, amanatnya apa. Nah, itu ya. Itu untuk tugasnya. Kemudian untuk minggu depan ya, itu kita materinya masuk ke struktur ya, struktur cerita. Nah, kalau tadi unsur intrinsik, sekarang struktur. Nah, baik, karena pelajarannya sudah selesai, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan Epo pimpin doa lagi. Po. Silahkan Po. Berdoa dalam hati ya. Ya, sebelum mulai kita baca dulu, baca dalam hati, mulai. Ya, silahkan.